Nah, saya melihat kalau dari orang luar ya, kacamata orang luar ini, faktor Gading Murni ini tim yang solid ya. Selain mesin yang lengkap ya, mesin lengkap. Terus tiap pameran juga yang dipamerkan nggak setengah-setengah. Ya. All out gitu. Jadi orang melihat kan yang paling keren biasanya kan. Ya. Secara penampilan yang paling wah. Itu juga pasti kan karena ada tim yang kuat juga. Betul. Jenderal lapangan, ibarat kalau tim Argentina ada Lionel Messi-nya. Ya. Nah, cuman saya lihat nih Lionel Messi-nya ada di sosok Pak Jeffrey nih. Ya. Apa menurut saya apakah ini sependapat dengan Bapak atau mungkin ada hal yang lebih dari itu? Jadi kita kalau bicara soal tim ya Pak ya, memang setiap orang punya keahlian sendiri-sendiri. Setiap orang punya talenta sendiri juga. Jadi kalau kita bicara tim, saya sih selalu bilang semua itu ada peranan. Baik itu Pak Jeffrey, baik itu tim kita yang di marketing, baik yang di markom, baik juga yang di teknisi, baik yang di mana. Nah itu kita itu berkolaborasi Pak. Memang dalam hal ini kita melihat bahwa khususnya di bidang marketing dan lain-lain itu kita punya tim marketing sendiri. Ya jadi di sini adalah kita punya tugas yaitu mulai dari atas sampai bawah itu semua kita bagi-bagi. Dan memang setiap bagian itu harus maksimal. Tapi dalam arti ini ya kalau bisa mencapai sampai hari ini Pak, itu adalah memang suatu ya anugerah lah dari Tuhan ya, karena semuanya bisa saling mendukung. Karena di balik suatu perusahaan kalau bisa kuat apa segala macam itu juga banyak sekali personel-personel yang mendukung Pak. Dan rata-rata mereka kerjanya bagus-bagus. Jadi saya terus terang aja melihat dalam kondisi seperti ini ya saya akan coba mempertahankan apa yang ada dan juga bahkan kita akan lebih baik lagi ke depan karena semuanya itu ya, tapi tetap dukungan dari pemain digital printing ini sangat penting juga Pak, informasi-informasi juga apa segala macam. Jadi ibaratnya kalau klub sepak bola ini klub Paris Saint-Germain. Finansial besar, terus ada Lionel Messi datang gitu kan. Cuman kan Lionel Messi kan sekarang mau pindah nih. Ibaratnya Pak Jeffrey-nya berarti harus dipertahankan nih, jangan kayak Paris Saint-Germain nih. Tapi memang apakah dalam hal ini mungkin yang membuat para karyawan atau terutama tim frontline ya, tim garis depan apalagi jenderal lapangan seperti Pak Jeffrey ini mendapatkan fasilitas-fasilitas dari Bapak atau dari owner dalam hal ini itu mungkin bonus atau apa yang mungkin membuat mereka tetap bertahan Pak? Sebetulnya sih bukan karena itu sih Pak. Bukan karena itu aja. Jadi kita di sini bukan orang bekerja itu bukan dinilai dari income aja. Tetapi saya treatment mereka itu ya seperti teman lah. Oke. Ya jadi kalau ada apa-apa, memang saya nggak akan bisa memberikan yang terbaik Pak. Biarpun siapapun juga saya nggak bisa memberikan yang terbaik. Yang mereka mau harus dipenuhi apa enggak. Tapi ya kita minta juga karena kenyamanan dalam bekerja itu juga harus kita utamakan. Jadi masing-masing tim itu harus punya, mereka harus merasa nyaman lah. Jadi kalau misalnya ada yang meninggalkan kita, salah satunya ya kita sedih lah Pak. Tapi ya cepat kita akan recover. Ya, recover. Karena terus mungkin juga mencari lagi juga. Ya karena itu kita tidak boleh depend sama satu orang. Dalam satu perusahaan kalau depend satu orang itu akan bahaya Pak. Ya. Ya tapi kalau kita membentuk tim yang baik, gugur satu tumbuh 1000, ceritanya begitulah Pak. Jadi istilahnya itu kita nggak pernah tahu, tapi istilahnya ya selama mereka bergabung dengan kami, ya kita selalu memberikan yang terbaik menurut versi dari kita. Itu ya, jadi memang ya intinya jangan ketergantungan pada personal aja ya, tapi tidak juga akan Pak, teamwork ya. Tidak akan, jadi biarpun saya pun juga dan juga tim-tim yang lain, ada beberapa tim seperti Pak Willy, Pak Mirsa yang lama-lama, Pak Jajat dan lain-lain apa segala macam itu, juga tim teknisi kita yang luar biasa, Pak Tangkas dan lain-lain, itu semua mereka itu juga semua pekerja-pekerja yang luar biasa. Jadi ya selama itu kita melihat bahwa
mereka sudah maksimal ya. Jadi dalam hal itu kita juga akan memperlakukan mereka sebaik mungkin. Oke, itu sebuah luar biasa ya, bijaksana ya kan untuk menyikapi bagaimana untuk mengkolaborasikan tim, apalagi ada tim lama, ada tim yang baru ya kan. Jadi bagaimana supaya tetap sinkron. Ya. Luar biasa. Nah, sekarang bagaimana visi ke depan ya setelah sukses di awal tahun ya kan, lalu juga di GPP dan mungkin juga sekarang juga sudah mulai terlihat hasilnya juga cukup bagus. Nah, ke depan kan masih ada Bali ya. Ya. IAP Bali, lalu ada SPE dan Allprint. Kita juga akan ada di Makassar nanti. Di Makassar juga ya. Nanti dalam waktu yang Bali sama Makassar juga benturan bersamaan ya. Ya, jadi tapi tidak apa-apa, kita ada timnya masing-masing. Jadi ya tim itu yang kita turunkan supaya saling mensupport lah, Pak. Sekarang ini kan kita juga ada di Medan. Itu. Nanti tahun ini Agustus kita ada di Aceh, Pak. Oh. Kita akan kolaborasi dengan salah satu pemain digital printing di Aceh yang mana sudah memakai barang kita full 100%. Wow, luar biasa. Dan itu menjadikan tempat itu juga saya jadikan untuk showroom lah. Showroomnya. Dan itu nanti mereka kita pakai tempatnya, kita open house di sana, Pak. Nah, nanti akan dibantu oleh tim dari Medan. Jadi tim Medan akan mengatur strategi penjualan dan lain-lain sampai sales service-nya segala macam. Luar biasa. Jadi udah benar-benar seluruh wilayah Indonesia nih. Kita coba, Pak. Jadi kita coba mendekati karena kebetulan sekali kok saya punya assortment barang ini cukup lengkap. Jadi kalau orang bilang itu one stop shopping kita usahain. Jadi kalau misalnya beli dari kita bisa supply semua barang. Nah, itu yang kita utamakan di situ. Biarpun memang kadang-kadang merek-merek kita kan banyak, Pak. Tetapi ya semua bisa kita handle dengan baik ya, dan kita masih dapat kepercayaan dari prinsipal ya. Luar biasa, Gading murni ya. Ini Bapak sering bilang jangan jadi nomor satu, tapi menjadi apa? Motonya sering bilang Pak Jeffrey menjadi yang terbaik atau gimana ya, lupa saya. Jadi penilaian itu, Pak, bukan dari kami, Pak. Dan kami tidak pernah menjudge diri kami sendiri. Karena itu akan bahaya, Pak. Jadi biarkan orang yang menilai dan orang yang mengetahui. Jadi kita selamanya tidak pernah berpikir bahwa kita itu akan menjadi yang nomor satu apa. Saya nggak pusingkan soal itu, Pak. Ya. Yang penting kita harus tetap jualan, kita harus memberikan yang terbaik ya. Dan barang-barang yang kita import ini juga semua resmi, Pak. Resmi, jadi bukan barang yang masuknya tidak resmi. Mungkin ada beberapa juga yang tidak resmi atau apa. Jadi tidak resmi itu maksudnya kita semua dilengkapi dengan izin dari Botasupal dan lain-lain. Jadi alat tas apa semua. Jadi kalau istilahnya itu kalau langganan itu beli dari kita, Pak. Itu semua kita bisa backup sampai surat-surat, kelengkapan apa segala macam itu kita juga. Jadi kita mementingkan pokoknya itu kita nggak pernah mau memberikan masalah kepada pembeli. Baik. Yang penting pembeli harus happy karena pembeli sudah mengeluarkan uang. Dan uang itu harus maksimal, dikreasikan lagi menghasilkan uang. Sehingga terakhirnya dia bisa beli mesin lagi sama saya, Pak. Nah, ini ya, yang terakhir itu menjadi quote-nya juga. Jadi apa istilahnya, pembeli puas ya kan, akhirnya pulang kembali lagi kan, beli lagi. Betul, jadi Pak. ibaratnya itu ya, sebagai garansi sales service juga. Betul. Ya. Jadi ya anu lah, Pak, kita dapat syukur sama Tuhan ya, karena sampai sekarang ini yang repeat dan kembali itu banyak, Pak. Luar biasa. Jadi kita menganggap bahwa ya memang kita tidak bisa sempurna ya, tetapi kita akan berusaha sebaik mungkin. Dan juga teman-teman juga pemain digital printing yang lain pun juga mereka sudah bagus-bagus, Pak. Mereka juga memberikan yang terbaik juga lah. Tapi ya tetap kembali lagi ya semua itu decision ada di tangan konsumen gitu, Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena ini sudah cukup panjang videonya. Ada pesan buat terutama para pemain digital printing khususnya, apalagi ini jelang tahun-tahun yang cukup rame pemilu. Mungkin ada pesan dan kesan kepada mereka. Jadi pesan saya kepada seluruh pemain digital printing, jangan mau berhenti berinovasi. Jadi bagaimana juga jangan puas dengan apa yang ada, karena teknologi itu nggak bisa
kita nggak kejar, kita harus kejar terus supaya kita bisa maksimal. Nah, tanpa kita mengejar teknologi, kita akan terbelakang, Pak. Jadi memang kalau sudah main di detail printing, ya harus terus berkreasi dan harus bisa menyesuaikan dengan waktu. Tetapi jangan lupa juga harus juga bisa menabung. Oke. Nah, supaya apa? Supaya bisa beli mesin lagi dan beli mesin lagi. Jadi jangan sampai dapat uang tapi terus diinvestasikan terus yang lain-lain sampai yang danda, nggak punya simpenan, sayang gitu ya. Jadi lebih baik diinvestasikan lagi ke mesin. Baik. Terima kasih Pak ini untuk wawancara spesialnya ini luar biasa. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua, terutama para pegiat printing khususnya. Demikian video saya bersama Bapak Arwan Sunardi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you.